Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Di video kali ini gue pengen berikan reaksi gue ya tentang interviewnya Ronaldo. Full part pertama ya. Kalau sebelumnya gue bikin reaksi akan berita Ronaldo melakukan interview. Sekarang gue mau memberikan reaksi tentang interview dia ya. Full 1 jam. Lu bisa lihat di YouTube-nya Piers Morgan Uncensored ya. Oke, kita langsung aja mulai ya. Jadi pertama kali ditanya, kenapa lu melakukan interview ini? Dia bilang, simple, because it's time to talk. Saatnya untuk ngomong ya. Untuk ngomong terbuka apa adanya dan menjelaskan semuanya ya. Jadi ini sih gua hargain banget dari Ronaldo karena ya kalau lu sering lihat dia jarang lah ngomongin alasan-alasan sama cerita-cerita semua di balik rumor-rumor yang ada ya tentang dia, semua segala kritik-kritiknya dan dia makanya mau melakukan interview ini. Dan dia jarang melakukan interview loh. Dia jarang melakukan interview dan baru kali ini dia melakukan interview dengan Piers Morgan ya. Jadi dia juga ada bercanda sih ya karena dia suka sama Piers Morgan makanya dia melakukan interview ini ya. Terus ditanya pertama kali tentang Man City move ya. Dia bilang Man City move itu deket ya, it was close move ya, it was a close move. Dia nggak bohong, dia nggak mau bohong. Dia bilang itu udah deket. Tapi dengan historinya Manchester United dan juga Sir Alex itu yang menjadikan deal ini gagal ya. Itu yang makes a difference dia bilang ya. Dia bilang dia harus ngikutin hatinya dia ya dan juga dia bilang Sir Alex bilang ke si Ronaldo gitu loh. Oh, itu nggak mungkin untuk lu pindah ke Manchester City. Dan dia bilang, oke bos. Ya, jadi jelas Ronaldo masih respect Sir Alex 1000% ya. Lalu ditanya ya, apakah ada perubahan, apa perbedaannya pada saat dia pertama kali udah rejoin ke Manchester United ya. Dia bilang dia surprise, dia sangat kaget Manchester United belum berubah sejak Sir Alex keluar gitu loh ya. Dibilang teknologinya, infrastruktur, swimming pool, sauna, jadi benar disebutin nih, kitchen, the kitchen, bahkan sampai dapurnya, gymnya itu juga belum nggak berubah ya. Dibilang sampai chefnya itu juga masih sama, which is dibilang dia appreciate lah kalau masalah chef, nggak masalah gitu ya. Terus dia juga bandingin dengan Real Madrid dan juga Juventus ya. Real Madrid dan Juventus itu dibilang Real Madrid sangat mengikuti gitu loh perkembangan teknologi, training dan juga nutrisi ya. Bahkan dibilang Juventus pun sama ya, cuman Manchester United tidak sama sekali, masih sama kayak sebelumnya. Nah, ini benar-benar menunjukkan seberapa bobroknya. Nggak, jangan ngomongin Glazer dulu deh ya, kita jangan ngomongin Glazer ya. Glazer will always out ya. Glazer out itu selalu. Tapi ini beberapa bobroknya manajemen Manchester United ya, seperti Richard Arnold dan juga John Murtough. Ya, udah nih mulai nih Buzzer Glazer mulai rame nih di komen nih. Ya, bahkan dia bilang ya, other than Sir Alex nih dia ngomongan dia nih ya. Selain Sir Alex, dia bilang David Gill juga membuat perbedaan yang sangat besar ya. He was a great ini dia bilang, he was a great president dia bilang ya, of the club ya. Kehilangan David Gill masuknya Woodward, kehilangan Woodward masuknya Woodward Junior gitu kan ya, si Richard Arnold sama John Murtough yang nggak ngerti apa-apa. Jadi ini bahkan Ronaldo sendiri ngomong ya, dibilang oh ya ada yang hal-hal fakta yang menarik juga kalau bahwa sehari setelah dia join ya itu ada 2 rekor yang di break oleh Ronaldo, yaitu satu penjualan baju Ronaldo dalam 24 jam pertama itu mengalahkan bajunya Messi di PSG, dan juga tweetnya Ronaldo rejoining Manchester United itu the most like tweet in Twitter history ya. Ini keren sih rekornya ya. Oke, terus dia lanjut ke segmen kedua ngomongnya soal Ole dan juga Rangnick ya. Dibilang oleh dipecat ya kan, dia bilang gini, jadi tentang pemecatan Ole ya, jadi tentang Rangnick juga, dia bilang Ole dipecat dan mereka membawa sport director Rangnick ya. Seperti yang gue selalu bilang, 100.000 gue selalu bilang ya pada saat Rangnick join pun, um, ya Rangnick itu bukan coach gitu loh benar. Gue selalu ragu gitu loh. Dia udah lama banget nggak coach. Dia lebih ke arah bagian manajemen yaitu sporting director gitu loh. Benar nggak? Tapi dibawa oleh manajemen MU sebagai the new coach of Manchester United gitu loh. Ya, dia bilang, Ronaldo bilang dia Rangnick bukan is not even a coach gitu loh pada saat itu, dan bagaimana dia bisa menjadi bosnya Manchester United, dia nggak pernah dengar akan Ralf Rangnick ya. Jadi omongan ini bukannya ini ya, kalau konteksnya kagak ada gitu kan ya, lu pikir oh nih
kok si Ronaldo songong banget itu yang ngata-ngatain Rangnick. Tapi sebenarnya sekali lagi, ini sebenarnya kesalahan di manajemen Manchester United. Ya, udah jelas-jelas lah Rangnick itu bukan coach, kenapa di point, ya. Gue dari awal udah ini kan udah lama nih nggak nge-coach si Rangnick, bener nggak? Dalam 10 tahun terakhir paling cuma 2 tahun doang dia nge-coach, sisanya dia jadi manajemen. Kenapa sekarang jadi coach gitu kan ya? Gue yakin dia dia Godfather of Gegenpressing segala macam lah, tapi tetap aja gitu loh. Ya ini semua bukan kesalahan Ronaldo atau Ralf Rangnick, ya ini kesalahan manajemen yang nggak bisa kerja. Ya, dia bilang yang menanggapi apa kritis dari inilah dari Ralf Rangnick yang mengatakan Ronaldo nggak not pressing enough ya. Bahkan ini kita tahu lah ya. Jadi ini sih sedikit ada ego dan bahkan kalau gue bilang nih jawabannya Ronaldo ini nih gue ngomongin dulu jawabannya dia biar lupa ngerti ya. Jadi dia dikritik oleh Rangnick Ronaldo nggak pressing enough ya di depan. Dia bilang dia respect semua coach punya different approach ya, opiniannya berbeda, ya, approach yang berbeda dan juga mentalitas yang berbeda. Maksudnya mau nyerang atau mau defend atau mau gimana, ya kan? Dia bilang dia selalu punya the best coach in the world dan dia nggak setuju pada kalau apabila seorang coach itu pengen merevolusi cara bola dimainkan, ya dia nggak setuju. Ya, ini menurut gue perkataan seperti ini menunjukkan kalau si Ronaldo ini masih old school, ya nggak heran lah dia di coach sama Ancelotti, benar nggak di coach sama Allegri sama si siapa namanya si Mourinho, jadi dia biasa lah gitu loh untuk memainkan sepak bola pragmatis, ya ibaratnya dia not pressing enough menurut gue ini secara tidak langsung dari jawabannya Ronaldo dia tuh setuju dia tuh not pressing enough ya kan karena dia sebelumnya itu dia terbiasa main pragmatis kali ya ibaratnya ya dan menurut gue dia nggak masalah gitu kalau klubnya bermain pragmatis ya. Terus yang pasti dia ngomongin juga soal Rangnick tahu klubnya sangat baik tapi nggak tahu history di belakangnya gitu loh dia bilang ya. Makanya dia bilang kenapa Manchester United seharusnya tuh membawa top manager gitu, top coach bukan seorang sporting director. Nah ini dia ya kan sebenarnya kan kalau gue lihat-lihat kalau dari kontraknya Rangnick kan ya kan harusnya akhir tahun ini kan dia menjabat sebagai konsultan kan yang dari awal gue juga ragu nih kok aneh banget gitu loh kenapa jadi konsultan terakhir ya karena menurut gue dari awal itu Rangnick itu bukan seorang coach juga ya dia seorang coach dulunya tapi sekarang ini udah karatan gitu dia udah sering menjadi sporting udah sering jadi manajemen harusnya dia tuh ditunjuk sebagai manajemen ya ditanya juga soal Solskjaer ya dibilang I love Solskjaer dibilang dia seorang top person mungkin not a coach gitu not mungkin belum mungkin dia seorang top person tapi mungkin bukan top coach dia bilang tapi dia nggak pernah doubt dia nggak pernah ragu kalau Solskjaer itu bakal menjadi coach yang baik lah di masa depan ya ditanya juga soal ini apa younger players ya jadi nah makanya ini konteks itu penting makanya gue menolak untuk bikin konten Ronaldo lagi gitu loh sebelum gue nonton full interviewnya ya soal younger players kan dibilang gini ya younger players sekarang berubah ya udah berbeda dari yang sebelumnya ya sekarang ini pemain anak-anak muda itu dia mendapatkan apa ya lebih gampang mendapatkan sesuatu ya dari internet segala macam gadget lah ya mereka nggak pernah suffered they never suffered dia bilang ya mereka dengerin advice Ronaldo tapi mereka nggak peduli ya dia bilang yes it's a shame gitu loh benar nggak dia bilang karena the best example itu di depan mata dia yaitu Ronaldo sebagai the best example ya pada saat Ronaldo muda ya dia bilang itu dia selalu mencari dan melihat pemain-pemain terbaik gitu loh di klub dan belajar dari mereka dan mengcopy mereka dia mengasih contoh Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane dan juga Ryan Giggs ya jadi dia bilang it's a shame lah sangat sangat sayang gitu loh kalau ya generasi muda sekarang itu seperti itu dan dia bilang nggak bisa menyalahkan mereka karena emang that's life gitu ibaratnya sama lah kalau lu membandingin apa ya bocil zaman sekarang sama bocil zaman 20 tahun yang lalu itu atau 10 tahun yang lalu itu pas beda mentalitas sebenarnya dan ini yang diomongin sama dia jadi dia bukan bilang oh ini nggak ada ini nih misalnya si Greenwood nih ya kan begini sama gue nih enggak ya yang pasti dia selalu datang gitu loh jadi dia selalu mencoba lah bahkan dia bilang nih ditanya gimana cara lu mencoba untuk mengguide mereka ya dia bilang gue bukan advice person dia nggak suka ngasih advice ngasih ini ya advice tapi dia selalu berusaha menjadi example jadi contoh ya
Dia yang paling pagi datang ke training dan dia paling pulang paling lambat di training, ya. Dia bilang beberapa melihat dia sebagai example, beberapa nggak peduli. Ya sekali lagi konteksnya itu beda banget ya. Kalau lu baca beritanya Fabrizio Romano kan kesannya, wah ini emang dia selek banget nih sama ini gitu-gitu kan sama si Greenwood atau siapa lama pemain-pemain muda lah. Tapi di sini dijelaskan dengan benar-benar bahwa ya itu gitu loh, ada perbedaan mentalitas dari generasi Ronaldo dengan generasinya sekarang. Ya, jadi ini yang penting ya, bukannya dia ngata-ngatain ini youth-nya ini. Yang pasti dia ngomong satu yang dia benar-benar puji adalah Diogo Dalot, ya. Diogo Dalot itu seorang top profesional dan dia bilang Dalot bakal punya masa depan yang panjang dalam football, dia bilang gitu. Dan juga mungkin Martinez dia bilang, ya. Lalu setelah itu dia ngomongin soal apa ya, momen-momen dia kehilangan anak dia yang twin yang cowok ya kehilangan. Ya dia sih menghargai banget apa namanya komunitas sepak bola di Inggris lah karena dia bahkan Liverpool fan pun juga apa ya ibaratnya kasih berita duka apa kasih inilah kasih condolence lah ke dia pada saat anaknya meninggal. Dapat surat juga dari Queen family dia bilang ya. Jadi dia appreciate itu. Ya. Terakhir dia ngomongin soal kritis yang sering didapat ya dari media ya bahkan dia bilang gini, bahkan setelah performa lu di season pertama gitu loh, lu masih kena kritik gitu loh ya. Dia bilang ya press selalu pengen masukin muka Ronaldo ke first page ya karena itu bakal lebih ngejual dan dia used to that gitu ya. Yang pasti dia nggak suka bacain itu semua karena 90% itu bohongan ya. Dia nggak ngerti juga kenapa Wayne Rooney sama Gary Neville suka gitu loh ngekritik dia padahal ya katanya sih ya di tahun lalu Wayne Rooney sempat datang ke rumahnya Ronaldo untuk jemput anaknya gitu setelah main bareng sama anaknya Ronaldo lah kayak gitu. Ya, yang pasti dia sangat menghargai Roy Keane karena kaptennya dia sebelumnya dan juga Rio Ferdinand ya yang sangat ngebantu Ronaldo pada saat dia masih muda dan juga Rio Ferdinand itu dulunya neighbornya ini gitu loh ya tetangganya si Ronaldo ya. Jadi itu ini apa interview part pertamanya ya, besok bakal ada part keduanya lagi. Jadi gue sih cuma bisa ngomong ya, konteks-konteksnya ini omongannya sangat berbeda ya kalau ketimbang lu dari baca punya Fabrizio Romano. Yang pasti yang gue lihat adalah kejujuran dari Ronaldo ya tentang semua apa yang terjadi di belakangnya dan tentang soal Manchester United belum berubah, tentang David Gill itu ya seorang presiden yang benar gitu loh. Ini paling penting. Ya gue selalu bilang, lu nggak bisa ngatain Ronaldo out kalau lu nggak ngatain Glazer ataupun John Murtough ataupun Richard Arnold karena faktanya diomongin sendiri nih sama orang yang ngerti, sama orang yang tahu dari Carrington dari 10-20 tahun yang lalu sampai sekarang, ya kan? Bahwa belum berubah, nggak ada yang berubah, nggak ngikutin sama sekali, menunjukkan manajemennya jelek gitu loh, manajemennya jelek. Ya, bahkan dia ngomong sendiri dari mulut dia nggak cuma Sir Alex yang membuat berubah perbedaan, tapi David Gill juga, ya. Woodward udah out, tapi yang gantiin sama aja gaya-gaya Woodward juga. Ya, makanya gue selalu lebih kritis tentang ketimbang soal Ronaldo dengan ini, gue selalu lebih kritis ya manajemen yang bobrok yang nggak bisa apa-apa. Ya, tapi ini masih ada part kedua. Gue nggak tahu apa yang dia akan ngomongin lagi. Ya, gue nggak tahu apakah dia benar akan nyerang dalam konteks nyerang ya Erik ten Hag atau apa segala macam. Makanya kita tunggu aja ya sebelum kita konklusikan. Tapi yang pasti dari interview pertama ini yang gue melihat dia ngomong apa adanya. Ya, dia nggak mencoba menambah-nambah, dia nggak mencoba mengurang-urang, dia ngomong apa adanya aja gitu lah. Seberapa parahnya ini klub. Ya, seberapa parahnya Glazer, seberapa parahnya manajemen Manchester United, John Murtough dan Richard Arnold itu harus out, man. Harus out. Ya. Oke, gue mau udahin dulu video ini ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.